Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Nurmala dengan NIM 2321010100065 dari kelas A3 Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam dan masyarakat, fungsi sekolah bagi masyarakat, pendidikan Islam dalam pembaruan masyarakat, dan pengaruh pendidikan Islam terhadap lingkungan sosial. Baik, pengertian pendidikan Islam dan masyarakat. Pendidikan berasal dari kata didik yang apabila di awal ditambahi dengan pen dan akhirnya diakhiri dengan an, maka akan menjadi pendidikan, yang berarti proses perubahan sikap atau perilaku individu dalam kelompok. Nah, pendidikan Islam sendiri adalah pengembangan kepribadian seseorang secara sistematis dan terencana sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi jasmani, mental, intelektual, dan moral yang seimbang. Sedangkan masyarakat adalah sekelompok orang dengan berbagai macam budaya dan individualitas yang hidup berdampingan bersama. Kata masyarakat sendiri berasal dari Latin socius yang berarti teman dan lebih mengacu pada interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa memiliki. Dengan kata lain, masyarakat adalah suatu sistem adat istiadat, tata cara wewenang, dan kerjasama antar kelompok yang berbeda, serta suatu sistem pengklasifikasian dan pengawasan terhadap tingkah laku dan kebiasaan manusia. Kalau dalam konteks pendidikan Islam, masyarakat itu dianggap sebagai lingkungan sosial yang memegang peranan penting dalam pendidikan dan pengembangan individu. Masyarakat itu tidak hanya berperan sebagai penerima hasil pendidikan, namun juga harus sebagai pendukung dalam proses pendidikan itu sendiri. Nah, dengan melalui interaksi sosial di masyarakat, individu mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam pendidikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan adanya pendidikan ini diharapkan dapat membangun tatanan sosial yang adil dan makmur sejalan dengan prinsip Islam. Selanjutnya, fungsi sekolah bagi masyarakat. Ada beberapa fungsi sekolah bagi masyarakat. Yang pertama, sekolah mempersiapkan individu untuk memasuki dunia kerja. Sekolah berperan penting dalam mempersiapkan seseorang untuk memasuki dunia kerja. Kenapa? Karena melalui kurikulum yang terstruktur, siswa itu diajarkan berbagai mata pelajaran dari keterampilan yang diperlukan untuk memahami dasar-dasar berbagai bidang pekerjaan. Misalnya, mata pelajaran matematika dan sains yang memberikan dasar untuk pekerjaan di bidang teknis dan ilmiah. Sedangkan mata pelajaran bahasa Indonesia dan komunikasi itu mempersiapkan siswa untuk karir yang melibatkan kepenulisan dan interaksi. Nah, kegiatan ekstrakurikuler juga seperti klub dan organisasi siswa juga dapat membantu mengembangkan kemampuan kepemimpinan, kerjasama, dan tanggung jawab yang membuat siswa tersebut akan mampu dalam memasuki dunia kerja. Begitu. Lalu fungsi yang kedua sebagai sarana penyebaran kebudayaan. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah itu tidak hanya memberikan pengetahuan akademis saja, tetapi juga perlu memasukkan budaya-budaya lokal ke dalam kurikulum dan aktivitas sehari-hari. Misalnya, di sekolah kan kita diajarkan mata pelajaran seperti sejarah, bahasa, dan seni. Nah, sekolah juga biasanya memperkenalkan siswa pada warisan-warisan budaya yang kaya, termasuk sastra, seni, dan praktek budaya yang mampu membentuk identitas masyarakat. Nah, dengan demikian, sekolah menjadi penghubung penting dalam memastikan bahwa kebudayaan itu tidak hanya dipelajari, tetapi juga dipraktekkan dan diwariskan secara aktif.
Lalu fungsi sekolah yang ketiga, yaitu sekolah mengajarkan tentang peran sosial dalam bermasyarakat. Salah satu fungsi utama sekolah adalah mengajarkan peran sosial, yaitu bagaimana seseorang berperan di dalam masyarakat sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Melalui proses pendidikan, siswa itu tidak hanya mendapatkan pengetahuan akademis saja, tetapi juga belajar tentang tanggung jawab sosial, etika, dan keterampilan berinteraksi dengan orang lain. Lalu fungsi yang keempat yaitu sekolah menyiapkan sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan. Sekolah berfungsi sebagai fondasi utama dalam mencetak generasi yang mampu berkontribusi dengan positif terhadap pembangunan bangsa. Tenaga-tenaga terdidik yang dihasilkan dari sekolah itu akan menjadi penggerak utama dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga sosial yang pada akhirnya mendukung kemajuan suatu negara. Lalu fungsi yang kelima yaitu sekolah memberikan peluang untuk meningkatkan kehidupan. Pernyataan sekolah memberikan peluang untuk meningkatkan kehidupan berarti bahwa pendidikan seseorang itu memiliki kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Lalu fungsi sekolah yang terakhir, yang keenam, yaitu menciptakan integral sosial. Sekolah memiliki peran penting dalam menciptakan integrasi sosial, yaitu proses menyatukan individu-individu dari latar belakang yang berbeda menjadi bagian dari satu masyarakat yang harmonis. Di sekolah, siswa belajar untuk bekerja sama, menghargai perbedaan, dan mengembangkan keterampilan sosial yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti itu. Baik, selanjutnya peran pendidikan Islam dalam pembaruan masyarakat. Adapun peran pendidikan dalam pembaruan masyarakat itu ada 4. Yang pertama, pendidikan Islam berperan sebagai penggerak perubahan. Islam mengajarkan umatnya untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Ajaran Islam yang diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW itu mencakup prinsip-prinsip pembaharuan seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek teologi saja, tetapi juga mengajarkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kehidupan modern, sehingga lulusan pendidikan Islam itu dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan masyarakat. Peran yang kedua yaitu pendidikan Islam memberikan fondasi moral yang kuat bagi masyarakat. Dalam proses pembaharuan masyarakat, moralitas dan etika memainkan peran yang sangat penting. Pendidikan Islam itu menekankan pentingnya akhlak yang mulia seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan empati terhadap sesama. Nah, nilai-nilai ini tidak hanya relevan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga sesuai dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Lalu, peran pendidikan Islam yang ketiga. Peran pendidikan Islam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya, peran pendidikan Islam itu kan sangat penting dalam mengimbangi dua aspek, yaitu kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Nah, pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek-aspek spiritual saja, tetapi juga harus berkontribusi dalam pengembangan teknologi (IPTEK) yang didasarkan pada nilai-nilai dasar Islam. Nah, pendidikan Islam diharapkan bisa memadukan teknologi dengan nilai-nilai agama Islam. Nah, sehingga jika mampu memadukan tadi, maka insya Allah akan berkontribusi pada kesejahteraan di dunia dan akhirat. Selanjutnya, peran pendidikan Islam dalam pembaruan masyarakat. Yang terakhir, yang keempat, yaitu pendidikan Islam berperan dalam membangun kesadaran sosial. Nah, pendidikan agama Islam itu memiliki peran utama dalam menumbuhkan kesadaran sosial dan kemanusiaan pada individu. Melalui pendekatan yang mengintegrasikan aspek sosial dan etika, siswa diajarkan nilai-nilai kesadaran sosial.
seperti empati, kerjasama, dan solidaritas. Nah, kesadaran sosial yang tinggi itu akan menciptakan solidaritas dalam masyarakat sehingga proses pembaruan masyarakat itu akan menjadi lebih harmonis. Seperti itu. Selanjutnya, pengaruh pendidikan Islam terhadap lingkungan sosial. Adapun pengaruh pendidikan Islam terhadap lingkungan sosial itu juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, pembentukan akhlak mulia dan etika sosial. Maksudnya, pendidikan Islam melibatkan proses internalisasi nilai-nilai akhlak dan etika ke dalam kehidupan sehari-hari. Ketika nilai-nilai ini diterapkan, mereka berkontribusi pada pembentukan lingkungan sosial yang lebih etis dan beradab. Selanjutnya, pengaruh yang kedua yaitu penguatan solidaritas sosial. Pendidikan Islam itu juga berpengaruh dalam memperkuat solidaritas sosial. Kenapa? Karena salah satu pilar utama dalam Islam itu adalah kewajiban membantu sesama agama Islam yang terwujud dalam bentuk zakat, sedekah, dan juga infak. Lalu pengaruh yang ketiga yaitu penjagaan harmoni dan keadilan sosial. Penjagaan harmoni dan keadilan sosial. Maksudnya, pendidikan Islam mengajarkan bahwa keadilan itu harus diterapkan dalam segala hal, dari pembagian sumber daya hingga pengambilan keputusan dalam komunitas seperti musyawarah. Nah, prinsip-prinsip ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih setara dan mengurangi ketidakadilan sosial. Lalu yang keempat, pengaruh yang keempat yaitu penanaman kesadaran lingkungan. Melalui pendidikan, umat Islam diberikan pemahaman tentang tanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Nah, kesadaran ini mendorong masyarakat Muslim untuk terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah, dan kampanye untuk mengurangi penggunaan plastik. Seperti itu. Yang terakhir, mini riset peran pendidikan Islam dalam pembaruan masyarakat dan lingkungan sosial, hasil studi kasus Pondok Pesantren Qiraatus Sab'ah Al-Quran yang berada di Kudang. Pendidikan Islam di pesantren itu memiliki proses kontribusi yang signifikan dalam proses pembaruan masyarakat, khususnya dalam hal pelestarian lingkungan. Nah, sebagai lembaga pendidikan yang berfokus pada agama, pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menanamkan prinsip-prinsip moral dan etika seperti yang terdapat di Pondok Pesantren Qiraatus Sab'ah Kudang. Pesantren Qiraatus Sab'ah Al-Quran yang berada di Kudang, Jawa Barat ini menunjukkan bagaimana pesantren berperan besar dalam meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan santri. Pesantren ini telah mengimplementasikan program pelestarian lingkungan dengan tujuan utama untuk mengembangkan kesadaran santri agar lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, program ini itu diorganisir santri melalui berbagai kegiatan rutin yang melibatkan semua santri, baik pria maupun wanita. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh santri itu mencakup pembersihan lingkungan pesantren, asrama, dan juga rumah-rumah kiai. Nah, kegiatan ini tidak hanya bersifat rutin, tetapi telah menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari yang tertanam dalam diri para santri Pondok Pesantren Qiraatus Sab'ah Al-Quran di Kudang, Jawa Barat. Selain kegiatan kebersihan, pesantren ini juga mengajarkan santri untuk merawat fasilitas pesantren dengan baik, seperti menyiram tanaman dan menjaga keindahan taman. Nah, walaupun lahan pesantrennya itu sempit, tetapi pondok pesantren ini tetap mengupayakan agar lingkungan tetap terlihat asri dan tetap ditanami beberapa pohon dan bunga-bunga agar terlihat lebih enak dipandang. Penelitian ini juga menunjukkan
bahwa pesantren Qiraatus Sab'a Al-Quran memiliki potensi besar untuk berperan dalam pelestarian lingkungan dan pembaruan masyarakat. Dengan program-program yang terstruktur dan melibatkan seluruh elemen pesantren, pesantren dapat mencetak generasi muda yang tidak hanya berakhlak mulia saja, tetapi juga peduli terhadap keberlanjutan alam. Nah, hal ini sejalan dengan peran pesantren sebagai lembaga sosial yang bertanggung jawab dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis. Secara keseluruhan, penelitian di pesantren Qiraatus Sab'a Al-Quran Kudang memberikan gambaran tentang bagaimana pendidikan Islam dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan pembaruan sosial. Program-program yang dijalankan oleh pesantren ini tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan saja, tetapi juga pada aspek sosial dalam pembaruan masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata pengucapan yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.